Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwandi M. Farm selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika, yang mana telah memberikan kami tugas untuk membuat video penjelasan mengenai materi mikromeretik. Tentunya di sini saya tidak sendiri, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang dimana beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Salsabila Damayanti selaku moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian ada Andini Reski Puspitasari sebagai pemateri kedua, ada Francianti Silanan sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Putri Puspitawuna sebagai pemateri keempat. Adapun isi presentasi yang akan kami bahas atau yang akan kami jelaskan mulai dari apa sih latar belakang dari mikromeritik, kemudian apa sih pentingnya mempelajari mikromeritik. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai metode-metode apa saja yang dapat digunakan, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi serta kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Dan yang terakhir yaitu berupa penutup atau kesimpulan. Masuk pada latar belakang, di mana definisi dari mikromeritik yaitu menurut Dalla Valle, mikromeritik yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran suatu partikel, yang dimana dalam ilmu sains bahkan bidang farmasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan ukuran dari sebuah benda atau partikel. Suatu benda memiliki ukuran yang sangat beragam pastinya ya, dari yang bisa dilihat dengan mata biasa hingga yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan resolusi yang tinggi. Selain itu, ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Ukuran partikel juga dalam bidang farmasi menentukan sistem dispersi farmasetik. Apa sih pentingnya mengetahui ukuran suatu partikel dalam bidang farmasi? Pastinya sangat penting ya, karena ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan. Sifat ini sangat mempengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika kimia, misalnya dari aspek kelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat, misalnya adalah efek kerja dari suatu zat. Selain itu, ukuran partikel juga mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Ketika secara teknologi sekarang telah dikenal ukuran nanopartikel dan mikropartikel sehingga mudah mengalami penghantaran ke side effect. Selanjutnya, ukuran partikel juga sangat mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi dan suspensi atau kemudahan pengocokan. Saat partikelnya mulai mengendap, dia bisa terdispersi kembali di saat digojok. Jadi tentunya ukuran partikel ini sangat mempengaruhi. Pada tablet juga dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Ya, kita masuk ke metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam penentuan ukuran partikel. Yang pertama yaitu ada metode pengayakan, yang kedua yaitu metode mikroskopik optik, yang ketiga ada metode sedimentasi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu metode pengukuran volume partikel. Oke, kita masuk pada penentuan ukuran partikel yang pertama, yaitu pengayakan, di mana metode pengayakan ini merupakan metode sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan atau mesh tertentu dan telah dikalibrasi. Prinsip metode ayakan ini yaitu yang pertama hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer atau ayakan dengan nomor 325. Berikutnya, sampel diayak
melalui sebuah susunan ayakan menurut ukuran mesh yang disusun vertikal. Yang berikutnya, ayakan dengan nomor mesh kecil lubang ayakan yang besar, maka ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Yang berikutnya yaitu bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh kecil. Dan yang terakhir, partikel yang ukurannya lebih kecil dari lebar jala akan berjatuhan melewatinya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan, antara lain yang pertama yaitu waktu atau lama pengayakan, di mana dilakukan selama 5 menit. Pengayakan yang terlalu lama dapat membuat sampel jadi pecah karena saling bertumbukan satu dengan yang lain, sehingga bisa lolos melalui mesh selanjutnya. Jika kurang dari 5 menit, proses pengayakan akan kurang sempurna. Yang kedua yaitu masa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Dan yang ketiga yaitu intensitas getaran, di mana semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antara partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel-partikel terayak dengan ukuran tertentu. Berikutnya kita masuk pada keuntungan dan kerugian metode pengayakan, di mana untuk keuntungannya ini ada 4, yaitu yang pertama, sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Yang ketiga, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Yang keempat, lebih mudah diamati. Untuk kerugiannya sendiri juga ada 4, yaitu yang pertama, tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada metode mikroskopi. Yang kedua yaitu ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Yang berikutnya, tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Dan yang terakhir, adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data, tidak dapat melihat bentuk partikel, dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Kita masuk pada metode penentuan ukuran partikel yang kedua yaitu mikroskopik optik, di mana pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik biasanya untuk pengukuran partikel yang berkisar dari 0,2 sampai kira-kira 100 mikrometer. Berikutnya, metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi, manakala sediaan tersebut terlebih dahulu diencerkan, kemudian diletakkan pada slide, dan kemudian dilihat di mikroskop dengan standar slide mikrometer. Jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu dihitung satu persatu dan kemudian hasil hitungnya dimasukkan ke dalam analis data. Oke, kita masuk pada keuntungan dan kerugian metode mikroskopik optik, di mana untuk keuntungannya sendiri yaitu yang pertama, adanya gumpalan dapat terdeteksi. Yang kedua, metodenya langsung. Untuk kerugiannya sendiri yaitu yang pertama, diameternya hanya 2 dimensi. Yang kedua, jumlah partikel yang harus dihitung 300 sampai 500, makan waktu dan tenaga. Yang ketiga itu variasi antar operator besar, tetapi dapat diatasi dengan fotomikrograf proyeksi scanner otomatis. Baik teman-teman, kita akan masuk pada metode sedimentasi atau pengendapan, di mana pengendapan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya.
Nah, ukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes. Nah, teman-teman, di sini ada rumus, yaitu di mana garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi sama dengan akar 18 dikali viskositas dari medium dikali jarak jatuh dalam waktu per kerapatan partikel dikurang kerapatan medium dispersi dikali kecepatan karena gravitasi dikali waktu. Nah, baik teman-teman, kita masuk pada cara analisis di mana suspensi 1 atau 2 persen dimasukkan ke dalam bejana silinder tersebut sampai mencapai tanda 550 mili. Nah, bejana ditutup kemudian dikocok untuk mendistribusikan partikel-partikel secara merata pada berbagai interval waktu. Diambil 10 mili sampel dan dikeluarkan melalui penutupnya. Sampel diuapkan dan ditimbang. Garis tengah partikel setiap interval waktu dihitung dari hukum Stokes, di mana tinggi cairan di atas ujung pipet yang terendah pada waktu tiap sampel dikeluarkan. Nah, sisa atau sampel yang dikeringkan yang dapat pada suatu waktu tertentu adalah fraksi berat yang mempunyai ukuran partikel kurang dari ukuran yang diperoleh oleh perhitungan hukum Stokes untuk periode waktu pengendapan. Teman-teman, kita masuk pada keuntungannya, di mana di sini keuntungannya ada analisis mudah, dan yang kedua adalah ketelitian dan kecepatan tinggi, dan yang ketiga ada ekonomis. Baik teman-teman, kita masuk pada pengukuran volume partikel. Nah, di sini ada prinsipnya. Jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil, yang pada kedua sisinya ada elektroda, saat partikel melewati lubang akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya, maka akan terjadi suatu perubahan tahapan listrik. Nah, di sini ada laju perhitungan, yaitu 4000 partikel per detik. Nah, ada juga kegunaannya, yaitu untuk menyelidiki disolusi dan untuk menyelidiki efek zat antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Nah, di sini akan membahas mengenai kerapatan partikel. Kerapatan partikel dalam suatu keadaan tertentu dapat keras atau lunak dan dalam keadaan ain kasar atau split spon. Maka hendaknya hati-hati dalam menyatakan kerapatannya. Kerapatan secara universal ini juga didefinisikan sebagai bobot persatuan volume. Pada umumnya dapat didefinisikan dalam 3 tipe, yaitu yang pertama ada kerapatan sesungguhnya dari bahannya sendiri tidak termasuk void atau pore dan pori-pori interpartikel yang lebih besar dari dimensi molekuler atau dimensi atomik di dalam kisi-kisi kristal. Kedua, kerapatan granular seperti yang ditentukan dengan jalan pemindahan mercuri yang tidak melembes pada tekanan biasa di dalam pori-pori yang lebih kecil dari 210 mikron. Ketiga, kerapatan bor atau serbuk seperti yang ditentukan dari volume bor dan bobot suatu serbuk kering di dalam gelas ukur silindris, bila mana zat padat tidak porous. Maka kerapatan sesungguhnya dan kerapatan granulia adalah identik dan dua-duanya dapat diperoleh dengan jalan memindahkan helium atau zat cair seperti merkuri, benzena, atau air. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi mikromeritik ini ialah mikromeritik adalah suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel yang kecil. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel sangat beragam, mulai dari metode mikroskopik, pengayakan, sedimentasi, dan pengukuran volume partikel. Sifat-sifat partikel padat dalam skala mikroskopis seperti ukuran, bentuk, dan distribusi partikel. Pengembangan dan karakterisasi bahan terutama dalam industri farmasi dan material. Mikromeritik juga memberikan wawasan yang mendalam tentang kualitas dan perilaku suatu partikel. Selain itu juga memudahkan pengembangan produk yang lebih baik.